Overthinking. Jangan ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat muslim. Selamat datang di podcast kami, Bisman UII, Bincang Islami bersama manajemen UII. Oke, pada kesempatan kali ini di Bincang Islami kita akan membahas satu topik yang lagi hits banget di kalangan teman-teman mahasiswa. Apa itu? Overthinking? Jangan ya, Dek ya. Oke, saya Bagus Panuntun akan menemani diskusi kita ya di pagi hari ini yang akan membahas tentang overthinking, terutama di kalangan mahasiswa. Nah, kali ini teman-teman akan dibersamai oleh dua dosen yang luar biasa. Kita ada di sebelah kiri, ada Bu Erlita Ridanasti, dan juga ditemani yang kedua ada Ibu Hanifah Nur Fadila. Assalamualaikum, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam, Pak Bagus. Oke, baik. Keren kan? Nah, teman-teman, dua ibu ini nanti kita akan ngobrol bareng, teman-teman. Satu poin yang penting banget akan kita bahas kali ini adalah kenapa sih mahasiswa zaman sekarang itu gampang banget overthinking? Apa sih yang bikin mahasiswa itu overthinking dan bagaimana tips untuk mencegah overthinking terutama dalam perspektif Islam? Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke satu topik, jujur nih ya, kadang-kadang saya juga suka overthinking. Apa overthinking saya? Kadang-kadang saya bilang begini, kok jarang sih ya ada mahasiswa yang suka curhat sama saya? Nah, terus kemudian saya berpikir, apa saya terlalu galak ya? Apa saya kemudian, gitu ya? Atau jangan-jangan apa yang ada di kepala mahasiswa ya tentang saya ya? Sama-sama overthinking ya. Nah, jadi sama-sama overthinking kan? Gitu. Nah, ini menjadi satu topik yang nggak cuma buat teman-teman mahasiswa, tapi kadang-kadang kita juga harus introspeksi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang ini. Kira-kira nih, bagaimana ya menurut Bu Erlita atau menurut Bu Hanifah, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi overthinking? Gimana Ibu kita? Oke, terima kasih Pak Bagus ya untuk pembukaannya. Jadi mungkin sebelum membahas kenapa ya mahasiswa atau teman-teman itu sering sekali overthinking dan bagaimana cara mengatasinya, kita sama-sama perlu tahu dulu sebenarnya overthinking itu apa sih? Baik, jadi menurut satu penelitian yang dilakukan Domina Patrick di tahun 2018 dalam judulnya berjudul Emotional Knots and Overthinking, disampaikan bahwa overthinking itu sebenarnya dari kata sendiri kan overthinking, jadi terlalu berlebih untuk memikirkan sesuatu dan semestinya itu nggak perlu kita lakukan karena itu wasting time. Dan berdasarkan dari overthinking itu sendiri juga ada levelnya loh, Pak Bagus, Bu Hanifah. Betul. Okay. Jadi mungkin kalau kita melihat cuma satu kata overthinking, wah terlalu berlebihan gini berpikirnya, tapi overthinking itu ada levelnya. Ada 3 level. Yang level pertama adalah level yang mild, yang paling sederhana atau paling ringan. Jadi overthinking yang paling ringan itu sebenarnya kita tahu bahwa ada satu permasalahan yang kita pikirkan, tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi oke, misalnya aduh gimana ya, saya kok kayaknya susah nih belajar statistik gitu kan. Maka caranya misalnya tanya sama temannya, permasalahan itu selesai, ya udah selesai, that's it gitu. Jadi emang ada fasenya. Kemudian di level yang kedua nih, ini level yang moderat lah, sedang levelnya, sedang, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Nah, level sedang ini, nah sudah mulai ada gejala-gejala kita ngerasa cemas, ada anxiety. Jadi contohnya misalnya, aduh aku mulai agak bisa statistik nih, besok mau ujian statistik, dosennya killer, kepikiran, keringet dingin, tak kepikiran kalau, aduh ntar bisa nggak ya ngerjainnya, udah mata kuliahnya susah, dosennya killer, ntar takutnya nilainya jelek, nggak lulus lagi. Nah itu udah ada kecemasan-kecemasan, ada feeling angry nanti kalau misalnya dia dapat nilai jelek atau nggak dilulusin sama dosennya. Nah, yang overthinking yang level ketiga nih, yang cukup berat ya. Jangan sampai kita berharap kita semuanya ada di sini, termasuk mungkin teman-teman mahasiswa jangan sampai pernah kepikiran berlebihan sampai masuk di level yang berat ini. Jadi kalau di level berat, kita sudah berpikir secara berlebihan, berlapis-lapis, dan nanti masuk di level imajinatif. Jadi gini, tadi misalnya ujian statistik, kepikiran. Udah gitu takut nilainya jelek, takut nanti nggak lulus. Selesai ujian masih dipikirin lagi, wah nanti jangan-jangan aku sendiri nih yang nggak lulus di kelas. Besoknya lagi dipikirin terus, jadi imajinatif. Padahal kita kan nggak tahu ya, belum tentu ternyata nilai kita jelek gitu, bisa aja tetap aja lulus meskipun nilainya pas gitu kan ya. jangan sampai kayak gitu ya. Jadi jangan kita, jadi itulah yang dari
level dari overthinking. Berarti ada 3 itu ya. Ada 3 level. Dan itu kita perlu aware gitu ya, kita berada di posisi yang mana. Betul. Nah, betul. kira-kira kalau menurut Hanifah gimana nih? Mau nanya mungkin ke Bu Erlita, apa sih penyebab dari overthinking di mahasiswa tadi? Oke, jadi untuk overthinking di mahasiswa sendiri, sebenarnya nggak cuma di mahasiswa ya, di kita sendiri itu juga karena ada distorsi kognitif. Pernah dengar nggak distorsi kognitif? Oke, apa itu ya? Ini Baru adalah ya. salah satu istilah psikologi karena Oke. karena tadi Pak Bagus bilang kita harus aware dengan overthinking. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan ya untuk aware dengan overthinking, bahwa ada satu distorsi kognitif. Distorsi kognitif ada satu kondisi ya psikologis di mana seseorang tuh memikirkan hal yang negatif. Tadi kan hal negatif ya, nilai jelek, nggak lulus, itu kan hal yang negatif. Dan itu sebenarnya belum bisa kita validasi gitu loh, bener atau enggaknya. Gitu. Itu distorsi kognitif. Oke. Nah, kalau kiranya menurut Islam nih, nah ini kita baru masuk ke inti nih. Coba nih, kalau kira-kira menurut Islam tuh gimana sih sebenarnya tentang si overthinking ini, Bu? Pernah overthinking ya Pak ya? Ibu Pasti ya, pernah pasti. overthinking juga ya? Nggak mungkin nggak kayaknya. Oke, ini saya rasa jadi pengalaman kita bersama ya, entah mahasiswa ataupun semua orang yang menonton podcast ini, bahwa satu yang pertama adalah sebagai seorang muslim selalu berbaik sangkalah kepada Allah, ya kan? Kita tahu bahwa selalu berbaik sangka kepada Allah karena yakinlah di setiap ujian atau cobaan yang diberikan Allah itu selalu pada porsinya masing-masing dan pasti ada penyelesaiannya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hendaklah sebagai seorang muslim untuk kita selalu berzikir ya, selalu mengingat kepada Allah. Tadi misalnya, wah ternyata belajarnya susah, ya banyak-banyak istighfar, selalu berzikir biar kita dipermudah dalam proses pembelajarannya tadi. Kemudian mungkin yang ketiga nih, kita Ini udah penting, overthinking, ini udah penting. udah berasa sedih gitu kan, aduh cuman gue ini yang susah gitu kan. Padahal Jangan, enggak ya. jadi latazan ya, janganlah bersedih karena sesungguhnya di setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Betul begitu ya Pak? Oh, oke. Itu berarti ada di surat Al-Insyirah ayat 5 sama 6 ya? Yes, betul Iya. sekali. Dan teman-teman, buat yang teman-teman suka baca buku, nah tadi key point yang penting, ada satu buku namanya Latazan, Inna Allah Mahana. Tenang teman-teman, jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Insya Allah. Oke, baik. Nah sekarang nih, tadi kan Bu Erlita banyak sharing petuah-petuahnya. Waduh, petuah Islami. Berbagi lah ya, berbagi. Nah, sekarang kita coba ke Bu Hanifah nih. Bu, gimana sih gitu ya kalau cerita overthinking menurut Ibu, tipsnya nih ya untuk mencegah OVT itu tadi? Oke, mungkin bisa dicoba beberapa tips untuk mahasiswa juga, untuk kita juga mungkin ya. Yang pertama kita bisa bikin yang namanya to-do list. Cari skala prioritas apa yang bisa diusahakan segera gitu kan. Pasti ada nih hal-hal yang dari paling mudah dulu, yang paling deadline-nya mepet dulu kan kayak gitu. Semua diikhtiarkan dulu, baru bertawakal kepada Allah. Yang kedua ada yang namanya cari kesibukan dengan hal-hal yang positif. Misalkan kita kurang paham dengan mata kuliah sesuatu, baik dari dosen maupun dari mahasiswanya, kita bisa nih yang namanya ikutan komunitas belajar bareng, ikut workshop, seminar juga. Untuk apa sih? Untuk nambah wawasan, untuk nambah networking juga gitu kan. Penting yang namanya networking ke depannya juga. Lalu yang ketiga, kita juga perlu yang namanya build di lingkungan yang suportif, ya kan Betul Bu sekali Erlita ya. sama Bu Lingkungan yang suportif. Pak Bagus. Penting nih pilih teman yang sama-sama ingin maju bareng gitu kan. Jadi support system itu penting ya? Penting. Oke. Karena lingkungan yang akan membentuk kita juga kan. Nanti dosennya juga harus suportif ya, ke mahasiswanya. Jangan galak-galak kok berarti ya. Gimana sih misalkan mahasiswa lagi ambil skripsi gitu kan. Yes. Biar ngerasa nggak sendirian, bikin skripsinya bareng-bareng. Misalkan tahu problem satu sama lain, terus tahu nih gimana mereka sharing dan solusinya. Jadi nggak ngerasa sendiri gitu, walaupun pastinya dosisnya beda-beda gitu kan ya. Lalu mungkin yang terakhir ada yang namanya healing atau refreshing. Liburan kemana Bu? Gitu ya? Nggak selalu liburan. Oh, nggak ya, Bu selalu Erlita. liburan. Oke. Ya. Apa aja kesukaan dari kalian dan dosen misalkan. Menurut pandangan Islam itu juga penting. Karena ternyata ada di surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah menjelaskan langsung kepada kita kalau misalkan kita harus mengingat kepada Allah dan merasa bahwa kekuasaan tertinggi hanya padanya gitu. Misalnya gimana sih? Bisa dengan ibadah. Apa aja ibadahnya? Kita semua tahu ada yang namanya sholat,
zikir, baca Quran dan sebagainya. Gitu Pak Bagus dan Bu Erlita. Oke. Kayaknya kalau bicara tadi to-do list, teman-teman udah terbiasa mencatat kalender ya di handphone ya. Iya, betul. Jadi kemudian Notes ya, Pak, ya. dibikin Benar ya. notes gitu ya, taruh di kalender mana prioritasnya, Iya. dan jangan khawatir, healing bisa jadi solusi. Oke. Betul, Iya. salah satunya. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya satu hal yang cukup menarik. Jadi kalau saya coba rangkum ya dari obrolan kita bareng-bareng sama Bu Erlita sama Bu Hanifah, bahwa kesimpulan dari poin ini gitu ya, ketika bicara overthinking, bahwa teman-teman itu perlu memahami dan juga melihat bahwa yang namanya overthinking itu bisa saja terjadi. Betul. Tapi satu hal yang penting, overthinking itu bukan mental illness ya Bu ya? Yes, betul. Bukan mental Bukan mental illness illness. teman-teman. Beda. Yang penting overthinking mungkin sedikit nambahin ya Pak Bagus ya. Jadi sebenarnya yang penting di overthinking itu kita harus bisa mengelola emosi. Betul, karena kalau misalnya emosinya nanti masuknya ke emosional yang negatif, jatuhnya kita perilakunya jadi perilaku negatif ya. Tadi misalnya udah marah-marah, kemudian mungkin akhirnya ikut tawuran gitu ya, minum-minum dan segala macamnya. Itu hal-hal yang jangan sampai ke sana gitu. Jadi mengelola emosi tadi. Nah, tambahannya bagaimana caranya untuk mengelola emosi gitu ya. Kita perlu juga untuk menambah wawasan ya. Tadi Bu Hanifah sempat sampaikan salah satu yang bisa dilakukan misalnya ikut seminar, ikut workshop, itu menambah wawasan kita dan mengisi sisi kognitif kita. Jadi kognitif dan emosionalnya nanti seimbang. Ketika seimbang, mereka bisa menyelesaikan satu permasalahan yang dia hadapi, yang dia rasa tadi jadi case-nya overthinking, sehingga dapat solusi. Ketika dapat solusinya, maka itu case close, selesai. Gitu. Jadi nggak jadi overthinking lagi deh. Gitu. Oke, nah teman-teman, biar nggak overthinking dan teman-teman tidak lost in somewhere, pastikan teman-teman ini ya, perbanyak wawasan, perbanyak ilmu, tambahi juga dengan pesan-pesan Islami gitu ya, artinya Allah selalu bersama kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan gitu ya, dengan beberapa bekal tersebut, maka teman-teman bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Satu hal yang penting teman-teman, ya satu hal yang penting bahwa overthinking itu kadang-kadang muncul dari kita sendiri. Betul. Gitu ya. Muncul dari pikiran kita sendiri, jadi kita yang perlu mengelola dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada kena istilah kena mental. Anak-anak zaman sekarang ya. Padahal nggak diapa-apain gitu ya. Diapa-apain. Tapi kena mental gitu. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ya, kita telah sampai di penghujung diskusi bareng-bareng bersama ada Bu Erlita dengan Bu Hanifah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erlita, Bu Hanifah, dan juga jurusan manajemen UI yang kita bisa sharing ya di pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang pas gitu ya buat teman-teman tentang pentingnya untuk jangan overthinking. Jangan ya Dek ya. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini jadi inspirasi, bisa dipegang buat teman-teman semua, dan ayo mari terus kembangkan diri teman-teman semua agar bisa menjadi muslim yang cendekiawan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast Bisman UI, Bincang Islami bersama manajemen UI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.